Saya sudah diizinkan untuk bisa keluar. Jadi keluar dari kandang, sebab kalau tidak mungkin saya tidak kelihatan. Puji Tuhan, selamat jumpa Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Saya Pendeta Pricep Lalura'a. Pelayanan tadi sudah dijelaskan di Desa Ruso, ya. Tempat pelayanan keluarga hamba Tuhan ini pada beberapa tahun, 14 tahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi saya pun sudah 14 tahun, ya, ada di sana. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga. Istri satu. Memang cuma satu, saudara. Ya. Tuhan percayakan kami 3 orang anak. 1, 2, nomor 1, nomor 2 perempuan, puji Tuhan. Mereka sudah menyelesaikan kuliah mereka. Tapi yang saya lebih bersyukur, anak yang nomor 1 sudah mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, ya. Dan saat ini dia ada di tempat kami, bantu pelayanan di sana, dan saya katakan kerjakan apa saja yang bisa dikerjakan, karena apapun yang kita kerjakan itu adalah pelayanan. Dan yang nomor 2 sekarang lagi bekerja di Bandung. Yang bungsu laki-laki, saudara, ya. Dan saat ini dia kuliah di Fakultas Hukum Unserat Manado semester 3. Haleluya, luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kali pertama saya ada di tempat ini dan saya merasa sangat terhormat, ya. Ya, ini hamba Tuhan ini, ya saya tidak mengerti kenapa saya bisa melanjutkan pelayanan mereka. Tapi saya tahu karena itu pekerjaan Tuhan. Dan keluarga hamba Tuhan ini adalah juga teman saya yang baik, ya. Puji Tuhan. Ya, saya tadinya melayani di kota Bandung, saudara. Tapi ya karena Tuhan, majelis daerah meminta saya untuk pulang ke Sulawesi Utara dan saya ditempatkan di Ruso. Dan sebelumnya saya tidak mengerti, tidak paham tentang Ruso. Tapi saya percaya jika saya berjalan dengan iman, berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, pasti semua indah. Dan buktinya sampai hari ini saya masih punya sukacita yang besar. Ada di Ruso. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Nah ini saudara, apa namanya? Pendek. Jadi terkadang kalau bertamu di mimbar hamba Tuhan tinggi, saya tadi malam sudah ngukur. Ya, ngukur mimbar karena saya sudah lihat. Tapi Tuhan itu adil, saudara. Bapak Ibu, ya. Saya pendek tapi Tuhan beri istri yang di atas standar. Ya, maksudnya di atas saya, melebihi saya. Dan akhirnya anak-anak saya pun, ya saya bersyukur tidak ikut papanya, ikut mamanya. Mungkin sedikit, kalau Pak Gembala ini orang Blitar, istri saya orang Kediri. Orang baku tetangga di sana. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, ya. Saya sebelum ke sini saudara saya sudah berdoa, ya. Untuk apa saya ke sini tentunya sebagai hamba Tuhan tentunya kita datang dengan misi pelayanan, ya. Bahkan rencana juga saya hari Selasa ya akan ke Bali, ya. Dalam rangka mengikuti reuni, ya. Angkatan 42 Sekolah Alkitab Beci. Kalau Ibu Gembala kami satu angkatan 35 ya Bu. Ya. Puji Tuhan. Nah saudara, saya ditanya sama Ibu Gembala, Pak Pendeta mohon maaf. Wah ini kata mohon maaf ini bagi saya sangat menyentuh. Bilang boleh minta tema. Akhirnya saya dengan rasa hormat saya kirim tema. Ya. Jadi saya hari ini saya bicara tentang kehadiran Tuhan saudara. Haleluya saudara. Amin. Saudara, satu waktu saudara, ya, ada seorang penginjil yang terkenal, tapi dia orang negro, ya. Kemudian diundang, dia karena sudah biasa diundang melayani sini sana. Ada satu gereja mengundang dia, dan waktu dia masuk saudara, dia merasa asing sekali, karena yang hadir di situ ternyata bule-bule semua, ya. Dia tanya kepada pendetanya, Pak,
pendeta, pastor, kok kenapa tidak ada orang seperti saya? Pendeta bilang begini, di sini memang tidak diuntukkan orang seperti Bapak. Wow. Akhirnya dia berdiri, dia bilang, mohon maaf saya akan pergi. Kenapa? Saya rasa Tuhan tidak ada di sini. Tapi puji Tuhan, GPDI adalah gereja segala bangsa. Saya percaya Tuhan ada di sini. Jadi artinya saudara, betapa pentingnya kehadiran Tuhan saudara. Haleluya. Satu ayat kita baca saudara. Mengawali firman Tuhan ini. Nah ini kalau saya ke sini saya agak ini. Oke. Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Yehezkiel pasal 38 ayat 35 firman Tuhan berkata demikian. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin saudara. Kalau saudara lihat di ayat saudara, kata atau kalimat Tuhan hadir di situ itu pakai huruf balok saudara. Itu bukan saya yang buat saudara, itu memang di Alkitab saudara. Saya berkesimpulan bahwa kalau dipakai begini berarti itu sesuatu punya nilai tersendiri. Dan saya pastikan bicara tentang kehadiran Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Nah Bapak Ibu saudaraku ya, kalau kita cuma membaca ayat ini saudara, kita akan mungkin bertanya-tanya, apa sih dasarnya Tuhan hadir? Tapi ini merupakan ending atau akhir dari sebuah perikop dalam kitab Yehezkiel, itu pasal 40 sampai 48. Nah di sana kita melihat saudara, saya tidak perlu kita baca, nanti mungkin baca di rumah supaya paham mengerti saudara. Di sana kita menemukan bahwa itu pasal itu bicara tentang sebuah kota, sebuah zaman baru ya. Dan di dalamnya itu ada bait sucinya. Di dalamnya itu ada para pelayan-pelayannya. Di dalamnya itu ada tata cara ibadah. Di dalamnya itu ada pembagian-pembagian tanah. Di dalam ada batas-batas bagi suku-suku yang ada di Israel. Dan kita mengerti saudara, itu sebuah bangunan atau sebuah kota yang baru dibangun setelah mereka kembali dari pembuangan. Notabene mereka sampai mereka melihat itu bahwa kota Yerusalem itu sudah menjadi reruntuhan. Nah untuk bisa membangun kembali, Tuhan membawa seorang nabi namanya Yehezkiel, diberikan satu penglihatan, dan dalam penglihatan itu ditunjukkan ya aturan-aturan yang mengatur pembangunan kota itu, yang mengatur bagaimana Ka'bah Tuhan itu, bait suci itu dibangun, bagaimana orang-orang yang bekerja di dalam dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi saya punya kesimpulan saudara, bahwa aturan-aturan yang Tuhan tetapkan saudara, itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya saudara, dalam pasal 48 bagian terakhir, di sana ada perikop yang terakhir. Di sana dikatakan kota kudus. Jadi kota yang dibangun itu menjadi sebuah kota kudus, karena ternyata dia disebut kota kudus karena ada kalimat terakhir dalam kitab Yehezkiel, yaitu Tuhan hadir di situ. Haleluya saudara. Tuhan hadir di situ. Nah Bapak Ibu saudaraku ya, saya tidak mau bahas panjang, tapi saya langsung masuk kepada aplikasinya saudara ya. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan lewat Yehezkiel itu merupakan sebuah bayangan kondisi yang harus terjadi di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita tahu gereja Tuhan itu adalah Israel rohani. Haleluya saudara. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam sebuah gereja. Dan saudara kalau bicara gereja saudara, kita paham gereja itu ada 3 saudara. Gereja secara universal itu
Kumpulan semua orang-orang percaya itu dari berbagai suku, daerah, negara, saudara. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu disebut gereja. Dan gereja secara universal. Gereja yang kedua adalah gereja lokal. Gereja lokal inilah GPDI, Bukit Sion Labuan Bajo adalah gereja lokal. Yang di dalamnya ada keluarga hamba Tuhan, ada para pelayan-pelayan, ada jemaat Tuhan. Dan gereja yang ketiga itu gereja secara individu. Dan itu bicara tentang pribadi anak Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan mau saudara, baik itu dalam sebuah gereja lokal, gereja secara universal, bahkan saya bisa pastikan terlebih terhadap gereja secara individu, betapa pentingnya kehadiran Tuhan itu. Haleluya saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tadi lewat pujian, lewat doa, ya, saya nangkap. Dan itu harus terjadi. Jangan pernah kita beranjak dari itu. Bahwa sesungguhnya di saat kita berada di dalam sebuah ruangan, di sana diadakan sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kita harus datang dengan satu motivasi, yaitu kita jumpa dengan Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Nah itu sebabnya pentingnya dalam sebuah persekutuan saudara. Ada kehadiran Tuhan. Haleluya. Pentingnya di dalam gereja secara individu ada kehadiran Tuhan. Nah saudara, jika kita menyimak membaca semua itu, apa yang membuat Tuhan hadir itu? Saya berkesimpulan bahwa membuat Tuhan hadir di saat segala aturan-aturan yang Tuhan turunkan itu diterapkan. Amin. Haleluya. Coba saudara, saya sebelum lebih jauh saya ingin bawa kita kepada satu. Kita baca Yeremia. Yeremia pasal 29. Mohon maaf ya, saya pegang juga Alkitab ya. Enggak apa-apa Pak. Yeremia pasal 29. Maafkan saya jemaat ya. Daripada saya tidak kelihatan dah ini. Firman Tuhan berkata begini ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita berhenti di sini. Jadi Tuhan punya rancangan atas kehidupan orang percaya. Dan itu namanya rancangan damai sejahtera. Saudara saya pelajari saudara, kata damai sejahtera itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sama halnya kalau kita sedang memuat ya, sebuah truk dengan balok-balok. Nah kalau balok-balok itu kita lempar sembarangan, itu hasilnya pertama tidak maksimal muatan truk itu. Seharusnya truk itu bisa muat 5 kubik karena cuma lempar sembarangan saudara. Itu dipastikan hanya bisa 2 kubik. Tapi yang lebih berbahaya saudara, pada waktu truk itu dijalankan akan mungkin terjadi goncangan-goncangan karena jalan. Apakah itu jalan berlobang atau jalan yang berliku-liku. Itu sangat berbahaya. Karena itu akan terjadi benturan-benturan yang keras atas muatan itu. Sehingga mungkin membuat balok-balok bisa pecah. Atau memungkinkan balok-balok itu pun bisa jatuh. Jadi artinya untuk kita mendapatkan sesuatu yang maksimal, maka kita harus terapkan aturan-aturan. Jadi balok itu harus disusun dengan rapi. Ya. Nah kita kaitkan di dalam Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2.
Efesus pasal 2. Karena tadi di sini saya pindah di sini. Toh, nanti kalau di situ terus, dikiranya saya cuma khotbah di bagian ini. Boleh toh Pak Gembala? Efesus pasal 2. Ayat yang ke-21 dan 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Dan ini bicara tentang kekristenan, kehidupan kekristenan. Itu diumpamakan sebuah bangunan dan dia harus tumbuh atau dikatakan seluruh bangunan yang tersusun rapi. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi saudara, lewat pembacaan ini saudara, Tuhan mau kita sebagai orang percaya. Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus siap untuk diatur. Atau hidup secara teratur. Sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup sembrono. Dunia saat ini sedang demam dengan yang namanya sembrono saudara. Suka glamor saudara. Tapi orang percaya kita tidak bisa. Orang percaya itu harus tampil beda. Yang membedakan dunia dengan orang percaya adalah kita hidup secara teratur. Haleluya saudara. Dan dipastikan saudara, jika kita hidup secara teratur saudara, gereja teratur saudara, dipastikan Tuhan hadir di sana. Amin. Saudara bicara teratur saudara, berarti ada aturan. Nah saya tidak mau bicara banyak, tidak usah kita singgung dengan gereja secara universal, gereja lokal, ya. Di sini saya tahu ada aturan-aturan saudara. Betul Pak Gembala. Saya orang suka. Kalau saya datang satu tempat saya tanya. Kalau baca Alkitab berdiri atau tidak? Dijawab tidak. Ya, itu sudah memang di sini. Saya tanya, Pak Gembala kalau khotbah saya harus pakai jas atau tidak perlu? Tidak perlu. Artinya kalau mau pakai boleh, kalau tidak pakai juga. Ya. Karena apa saudara? Saya harus ikut aturan yang di sini. Habis khotbah, apakah saya harus serahkan gembala? Serahkan gembala. Dan itu tidak salah. Itu sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur. Ada banyak lagi aturan-aturan yang tentunya disampaikan. Dan kelihatannya itu sebagai sesuatu yang diatur oleh manusia. Oke, saudara. Tapi saya mau katakan, apapun aturan yang kita jalankan, jadikan itu sebagai latihan bagi kita. Untuk kita mau melakukan aturan yang di atas dari semuanya itu. Yaitu aturan Tuhan. Haleluya saudara. Saya mau pastikan saudara. Ya. Saya katakan kalau fasilitas yang bagus saya suka saudara. Suka saudara. Dan saya senang saudara. Saya senang sama Pak Gembala. Kreatif, rajin dan iya. Kita bukan soal mewahnya ya. Bukan soal mahalnya. Mewahnya itu yang. Ya. Dan itu penting saudara. Tapi di atas semuanya itu. Siapa yang ada di dalamnya. Sound system bagus, musik-musik bagus. Itu penting saudara. Tapi lebih penting di atasnya adalah siapa yang memainkan musik itu. Haleluya saudara. Jika kita ada di dalam ruangan ini. Mulai dari semua yang ada di atas altar ini yang duduk nih. Semua adalah orang-orang yang siap mau diatur. Saya percaya. Itu membuat Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kalau tidak diatur saudara, tidak teratur saudara. Mau-mau sendiri saudara itu bahaya saudara. Saya gambarkan tadi seperti truk itu. Kalau dia muat, kalau dia berdesakan, ada kerusakan. Kalau orang yang tidak mau diatur saudara, istilah orang bilang sekarang, tasontong sadiki tapela besar. Itu bahasa Manado ya. Saya tidak tahu di sini apa. Artinya cuma masalah sedikit
ya responnya itu terlalu berlebihan. Tapi kalau orang sudah mulai terbiasa dengan aturan, saudara. Kalau trek dia diatur bagi dia, biar digoyang dia. Paling ada gesekan-gesekan tapi tidak berbahaya. Haleluya saudara. Nah inilah nilai-nilai dalam kekristenan yang perlu orang percaya mengerti hari-hari ini. Saya banyak belajar saudara. Tuhan taruh banyak nilai-nilai dalam kekristenan. Dan saya berkata Tuhan wow. Sebab apa saudara? Dari nilai itu akan menemukan atau menghasilkan kualitas. Dan dari kualitas kita akan melihat yang namanya harga. Kita harus jadi orang yang berharga. Anak Tuhan yang mahal. Dan itu dimulai dari penerapan nilai-nilai kekristenan. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang punya kualitas. Mohon maaf saudara, saya percaya di sini tidak ada. Banyak anak Tuhan sekarang, Kristen, ada istilah kami di sana, Kristen ISIS. Ibadah sini, ibadah sana. Ya. Kesana, kemari. Kekristenan itu juga bisa saya umpamakan seperti tanaman. Tanaman itu butuh berakar, butuh bertumbuh, dan berbuah. Kalau saudara tanaman itu hari ini kita tanam di sini, saya senang dengan ibu, ya, dia ada tanaman banyak. Jadi kalau saya terangkan ini pasti paham. Saya orang pertanian saudara, ya, saya paham sekali. Kalau tanaman, kalau hari ini kita tanam, kita merasa tidak cocok, besok kita cabut, kita pindahin ke sana. Sudah di sana kita rasa tidak cocok, kita pindahin lagi saudara. Dicabut-cabut saudara, itu memungkinkan dia pasti resiko. Yang paling ringan adalah dia tidak bertumbuh. Tapi resiko yang paling parah dia adalah mati saudara. Kekristenan kita, anak Tuhan itu harus tertanam saudara. Tertanam di mana? Di dalam sebuah gereja lokal. Pastikan hari ini kita ambil keputusan. Saya mau tertanam di tempat ini. Amin saudara. Dan siaplah saudara untuk melakukan apa saja yang menjadi aturan yang sudah ditetapkan di sini. Karena kalau kita mampu melakukan aturan-aturan, kalau saya pakai aturan organisasi, dengan mudah kita mau menerapkan aturan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Haleluya saudara. Amin. Dan kalau itu terjadi saudara, pasti Tuhan hadir saudara. Di gereja lokal Tuhan hadir. Di gereja secara individu Tuhan hadir. Amin. Mari kita lihat. Saya mau tutup. Mau tutup bukan berarti mau akhiri. Apa yang terjadi kalau Tuhan itu hadir saudara? Coba ditayangkan pertama. Yohanes pasal 6 ayat 16. Sebenarnya sampai 21 tapi ini tidak bisa tampil semua ya. Ya, 16 sampai 21 itu ya. Jadi begini saudara, ini peristiwa saudara. Peristiwa murid-murid sedang menyeberang ke danau. Suruh menyeberang. Dan saya mau katakan saat ini saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita sudah jadi anak Tuhan, apalagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, sudah melayani, Tuhan tidak janji bahwa hidup kita itu enak-enak saja. Tidak pernah janji seperti itu. Yang Tuhan janji adalah, kalau kita jadi anak Tuhan dan saya selalu tekankan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menyertai kita. Amin saudara. Nah ini saudara murid-murid, ini murid-murid. Mereka baru bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya pastikan saudara, saya katakan mereka ada di danau itu atas kehendak Tuhan. Bukan mau mereka sendiri. Ya, mereka ada di danau saudara. Yesus ada dalam bagian ayat yang lain, Yesus bilang pergi kamu menyeberang. Dan Yesus naik ke gunung dia berdoa. Dan apa yang terjadi saudara? Di tengah danau saudara. Dalam ayat bagian lain dikatakan mereka sudah mendayung 2-3 jam. Ya. Dan itu diperkirakan mereka ada di tengah danau. Tiba-tiba datang badai. Ombak gelombang.
Dan mereka merasa ketakutan, bahkan mereka merasa mereka akan binasa. Ada persoalan, ada pergumulan. Tetapi puji Tuhan saudara, tiba-tiba Yesus datang. Yesus hadir di dalam perahu murid-murid. Apa yang terjadi? Kata Injil Yohanes ini pada bagian terakhir. Saat Yesus naik ke dalam perahu, maka perahu itu seketika itu tiba ke tempat tujuan. Amin saudara. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu. Bayangkan saudara. Mereka ada di tengah. Mereka seharusnya butuh waktu untuk mereka mendayung. Paling tidak 3-4 jam. Tetapi Alkitab berkata. Karena Yesus ada dalam perahu itu terjadi mujizat saudara. Sehingga seketika. Seketika itu artinya nyandak dapat rasa. Tiba-tiba. Itu namanya mujizat saudara. Haleluya saudara. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pergaulan kita, akan ada persoalan, itu pasti. Masalah itu ada, pasti. Tapi kalau Tuhan ada, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dengan heran, dengan mujizatnya Tuhan. Kita hanya mau hidup oleh karena mujizat hari-hari ini. Saya memperhatikan saudara, Tuhan mulai buktikan atau tunjukkan bahwa apa yang ada di dunia ini, itu ada waktunya, ada saatnya, tidak bisa menolong kita. Saudara bisa tahu, punya rumah bagus, tiba-tiba gempa, banjir, itu seketika lenyap saudara. Bahkan yang lain-lain saudara, sekarang Sambo 2 bintang, tiba-tiba harus copot saudara. Iya. Tapi saudara, apapun yang terjadi. Tapi kalau ada Yesus, segala sesuatu dapat terlewati. Amin saudara. Saudara, saya juga dalam pelayanan, saya cerita sama Bala. Ya, pikir, saya hamba Tuhan saudara. Saya datang di pelayanan itu, saya tidak pernah survei, enggak. Tapi saya hanya berjalan atas kehendak Tuhan. Karena MD bilang, kamu pulang. Ya, saya ada di Bandung, saya punya pelayanan. Bahkan kalau mau bilang lebih enak di Bandung. Bukan Bandung pinggiran Bapak Ibu Saudara. Di Bandung kota saudara. Ya, saya berangkat. Dan sampai di sana saudara. Saya alami masalah. Pertama gempa terjadi tahun 2009. Itu gereja yang dibangun oleh Pak Rudi itu. Karena gempanya terlalu kuat itu, 7,4. Tapi saya melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Padahal saya baru pikir, saya rapat. Hari Selasa itu malam kami rapat Pak. Saya bilang, mulai besok kita akan buat depannya itu. Ya, jadi mulai pikir mau dirobohkan apa segala. Ternyata Tuhan robohkan. Lewat gempa. Dan akhirnya kami ibadah di tenda saudara selama 3 bulan. Nah, satu saat kami ibadah doa 10 malam. Ya tahu kalau orang GPD berdoa saudara nangis-nangisnya. Apalagi saya tidak tahu kalau di sini ya. Kalau di kami nangis wow. Jadi nangis saudara. Dan ternyata masyarakat tidak terima. Mereka bilang kalau di sini kalau nangis-nangis itu lagi panggil setan. Saya bilang wow gimana ini. Saya nangis kepada Tuhan, kami nangis kepada Tuhan. Kok dibilang panggil setan? Tapi saudara besoknya ada peristiwa terjadi. Bukan tabrakan. Ada anak jemaat digilas oleh mobil. Mulailah mereka serang saya. Itu akibat dari menangis-menangis. Bayangkan saudara, waktu saya keluar saya ada satu tokoh masyarakat. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Saya tinggal mundur. Dengar. Saya masuk di kamar, saya berdoa Tuhan. Saya ingat peristiwa Elia di Gunung Karmel. Saya bilang memang saya sendiri. Saya tidak, karena saya memang baru. Mereka banyak di dalam Tuhan. Tapi saya percaya sebagaimana Tuhan bela Elia. Mampu mengalahkan 450 Nabi Baal. Tuhan boleh buat juga. Akhirnya habis berdoa saya keluar. Saya lihat bahwa mereka mau berkelahi saudara. Yang saya mau saksikan saudara. Ya, itu pembelaan Tuhan. Itu orang yang begini-begini kepada saya saudara. Ya, beberapa hari itu matanya itu sakit saudara. Sampai pada akhirnya dia mati karena penyakit itu. Tapi puji Tuhan dia sempat
Ya tidak secara langsung minta maaf kepada saya. Tidak secara langsung. Tapi saya bilang, kenapa kamu tidak minta maaf sama Tuhan? Karena saya pastikan kalau dia minta maaf sama Tuhan, saudara, pasti dia minta dibaptis oleh saya. Halo? Tapi saudara, yang saya mau sampaikan saudara, masalah apapun pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini, saya tidak bilang saya sudah aman di Russo, enggak. Tapi saya mau berkata pekerjaan Tuhan di Russo berjalan itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Iya, dia orang Manado bilang begini, dia nintau yang dia tunjuk itu adalah hamba Tuhan. Haleluya. Dia nintau. Firman Tuhan bilang, jangan pernah sekali-kali mengusik hambaku yang diurapi. Amin saudara. Saya sampaikan ini bukan karena ini teman saya, terus saya bilang jemaat, jangan usik-usik dia. Bukan. Bukan karena saya minta pembelaan sebagai gembala. Tapi saya sampaikan karena itu adalah kebenaran. Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita lakukan. Halo? Amin? Ya. Ada jalan keluar, ada mujizat, ada masalah. Ini paling terakhir. Injil Lukas, apa yang terjadi kalau Tuhan hadir? Lukas pasal 19. Ini catatan saya. Nah ini Lukas pasal 19 ini muncul juga cuma satu ayat. Tapi saya sih berharap muncul semua. Tapi rupanya dirancang begitu hanya satu ayat. Tapi ini kita tahu semua cerita tentang Sakeus. Saudara tahu Sakeus saudara? Dia waktu dengar Yesus masuk di kota Yerikho, dia pergi berlari-lari. Dia mau lihat Yesus, dia tidak bisa lihat karena pendek. Ya, jadi saya tidak tahu apakah sama saya. Tidak tahu saya. Tapi pokoknya pendek. Tapi saya bersyukur saudara baca ini, ternyata orang pendek itu pintar saudara. Berarti Pak Gembala dan saya lebih pintar. Tidak begitu saudara. Nah. Ini pendek, dia rasa dia tidak bisa lihat. Dia naik pohon ara. Wah dia lihat, oh Yesus sana. Tapi Yesus lihat, Sakeus segera turun. Aku mau ke rumahmu. Apa yang terjadi? Coba ayat 8 di ini. Jadi intinya Tuhan hadir di rumah Sakeus. Tuhan ada dengan Sakeus. Dikatakan begini, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, saya mau katakan kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan. Tahu Sakeus? Tadinya dia cuma ambil. Tapi waktu Yesus ada di rumahnya, dia bukan mengambil tapi dia memberi. Haleluya saudara. Orang percaya bilang, apa Alkitab bilang? Lebih berkat memberi daripada jadilah anak-anak Tuhan yang suka memberi saudara. Pembangunan masih membutuhkan. Dan saya mau pastikan hari ini, kalau kita beri untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, tidak pernah saudara. Malah beruntung. Bahkan Sakeus bilang, kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada pemulihan yang luar biasa. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita menghasilkan pemulihan. Amin saudara. Siapapun kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya butuh dipulihkan hidup saya. Saya butuh keluarga saya dipulihkan. Usaha saya dipulihkan. Karir saya dipulihkan. Karena apa? Terkadang karena derasnya arus dunia ini membuat kita terkadang sudah keluar dari jalur kebenaran. Dan itu sebabnya kita perlu dipulihkan. Siapapun butuh dipulihkan. Amin saudara. Haleluya saudara. Pengiringan kita perlu dipulihkan. Terkadang kita pikir sudah sepas saya begini. Tapi Tuhan bilang tidak. Karena kita orang Pantekosta. Saya bilang orang Pantekosta saudara. Bukan orang GPDI ya. Orang Pantekosta saudara. Tapi kita bersyukur kita di GPDI dan sudah jadi Pantekosta. Pantekosta itu ada kaitan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Mungkin ada kebenaran yang hari ini kita belum paham, belum ini. Kita masih butuh ke sana.
Dan itu artinya kita butuh dipulihkan terus. Pulihkan terus. Amin saudara. Haleluya. Oh puji Tuhan. Saya merindukan terjadi pemulihan. Atas pribadi, atas keluarga, atas pelayanan. Ya di sini, di tempat saya dan di mana-mana. Itu saya rindukan saudara. Tapi yang paling luar biasa. Coba lanjut. 9. Ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Paling luar biasa, ada keselamatan. Amin saudara. Jujur saudara, saya mimpi-mimpi kapan saya bisa ke Labuan Bajo. Karena saya sudah dengar bagaimana itu Labuan Bajo. Waktu saya mau berangkat saya jalan bayar harga saya bilang. Saya orang begini saudara. Kalau saya jalan saudara, ya saya tidak mau menjadi mental gratisan. Enggak. Mau kemana saja pelayanan saya siap bayar harga. Tapi waktu saya hitung saudara. Kalau saya naik pesawat wow. Dari Manado sampai Bajo cukup menguras. Tapi Tuhan kasih hikmat. Saya naik pesawat dari Manado ke Makassar. Nah mereka tahu saya naik kapal. Mereka bilang nanti kamu masuk Labuan Bajo. Kamu akan terkagum-kagum. Akhirnya saudara pada waktu kapal sudah mau masuk. Sudah dekat pulau. Saya tidak turun-turun dari anjungan. Karena saya mau pastikan bagaimana sih itu orang bilang. Semakin mendekat saya kagum. Saya video terus saudara video. Karena kekaguman saya. Mereka bilang nanti masuk itu ada banyak kapal-kapal. Oh saya betul saudara. Ya. Pas turun, saya jalan luar biasa. Ini Bali kedua. Artinya apa saudara? Saudara bersyukur saudara ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo sementara booming saudara. Sementara dan saya percaya itu akan berdampak atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara yang hidup di Labuan Bajo. Artinya pasti Bapak Ibu saudara akan diberkati oleh Tuhan. Secara jasmani. Amin saudara. Tapi saya mau katakan pada siang hari ini. Apa artinya semuanya itu? Alkitab berkata. Apa artinya kita memperoleh seantero dunia. Bukan hanya sekedar tinggal di Bajo. Atau bukan memiliki ada aset di Bajo. Kalau cuma tinggal ya menikmati tampiasnya orang Manado bilang. Tapi kalau kita mungkin punya usaha kita akan. Apa artinya semuanya itu? Alkitab bilang. Kalau kita kehilangan nyawa. Artinya kalau kita tidak memiliki keselamatan. Tapi puji Tuhan saudara. Kalau Tuhan hadir atas kehidupan kita. Kalau kita mau terapkan kebenaran itu. Dan saya pakai istilah. Firman itu menjadi gaya hidup kita. Amin saudara. Gaya hidup. Kalau gaya hidup itu artinya tanpa disuruh untuk beribadah. Pasti saudara beribadah. Karena itu menjadi gaya hidup. Tanpa disuruh untuk berkorban, pasti saudara akan berkorban. Karena itu firman dan menjadi gaya hidup. Tanpa disuruh memberikan perpuluhan, pasti saudara akan berikan perpuluhan. Karena sudah menjadi gaya hidup. Dan kalau itu terjadi saudara, pasti Tuhan hadir. Dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam karya kita. Amin saudara. Ayat yang terakhir coba ditayangkan. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu banyak tantangan saudara. Dan terkadang membuat kita gagal dalam mencapai finish. Yaitu sorga yang kekal buat selama-lamanya. Tapi Alkitab menjamin bersama dengan Tuhan. Dapat kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Setan pun yang selalu menggoda kita saudara. Ya, yang selalu mempengaruhi kehidupan kita. Walaupun keputusan ada pada kita saudara. Ya, makanya jangan terlalu banyak salahkan setan. Bisa. Berarti kita mau digoda oleh setan. Tapi dia tetap goda. Tapi Alkitab bilang kita injak-injak. Amin saudara. Haleluya saudara. Kehadiran Tuhan membuat kita diberkati secara jasmani dengan limpah. Janji Tuhan bukan sebagai
bukan hanya sekedar pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Karena bukan hanya sekedar diberkati secara jasmani, tapi kita diberkati secara rohani. Kita menjadi pewaris surga yang kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya mungkin pulang hari Selasa ke Bali. Entah kapan lagi saya balik sini. Tapi saya janji, saya dengan keluarga saya datang. Tapi kalaupun sudah tidak ketemu di dunia ini, tidak ketemu di Labuan Bajo, kita sama-sama ketemu di surga. Amin.